Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Reza Setiawan. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pasar internasional dan bagaimana sebuah perusahaan memasuki pasar internasional. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana cara sebuah perusahaan untuk memasuki pasar internasional, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pasar internasional. Nah, pemasaran global atau pasar internasional adalah pemasaran secara teratur di seluruh dunia. Peluang pasar selalu terbuka untuk semua pelaku bisnis, termasuk pasar ekspor. Yang penting adalah berkreasi dan ingin berinovasi dalam mengembangkan pasar. Pengusaha yang kuat tentu saja tidak mudah tenggelam oleh perubahan. Pemasaran global atau pasar internasional bisa juga disebut sebuah proses untuk memfokuskan bermacam sumber daya seperti SDM, modal uang atau aset fisik, serta bermacam tujuan dari organisasi perusahaan lainnya untuk menggapai ancaman pasar global dan mendapatkan kesempatan di pasar global. Teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith. Teori ini berbunyi bahwa suatu negara memperoleh keunggulan absolut ketika mampu memproduksi suatu barang yang tidak dibuat negara lain. Misalnya, Indonesia memiliki keunggulan mutlak batu bara atas Jepang karena Jepang tidak dapat memproduksi batu bara. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif diusulkan oleh David Ricardo. Teori ini berpendapat bahwa negara diuntungkan jika membuat barang dengan biaya lebih murah dan harga jauh lebih rendah. Hal ini bisa kita lihat pada negara Cina. Mereka banyak memproduksi barang-barang murah dengan biaya rendah, sehingga Cina dinilai memiliki keunggulan komparatif. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang contoh perusahaan yang strateginya bisa menembus pasar internasional. Perusahaan yang saya maksud yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Strategi yang diterapkan oleh Indofood yaitu strategi marketing dalam menghadapi pasar global yang semakin kompleks. PT Indofood CBP Sukses Makmur perlu mengembangkan strategi khusus terutama di bidang produksi, pemasaran, penjualan dan pendapatan, harga, pricing, serta CSR policy. Yang kedua yaitu production strategi. Sebagai makanan instan yang praktis namun memiliki cita rasa yang kuat, Indomie menguasai pasar mie instan di Indonesia. Kepopuleran Indomie ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi gaungannya sudah sampai ke mancanegara. Lebih dari 20 tahun, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperkenalkan Indomie, produk mie instan ke pasar internasional. Dan berikut adalah strategi produksi yang dilakukan oleh Indofood untuk menembus pasar internasional. Yang pertama yaitu melakukan inovasi terus-menerus. Inovasi dari segi kualitas dan rasa terus dikembangkan dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan selera konsumen. Yang kedua yaitu membangun pabrik di luar negeri. Indofood dalam melakukan ekspansi, selain mengekspor Indomie, mereka juga membangun pabrik produksi Indomie di luar negeri. Selain di Malaysia, Indofood juga telah membuka pabrik di benua Afrika, antara lain Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Yang ketiga yaitu standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Bahkan banyak dari wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri mencari Indomie sebagai pelepas rindu dengan makan masakan Indonesia. Yang keempat yaitu mempertahankan kualitas. Untuk menembus pasar internasional, perusahaan merencanakan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin mutu produksi yang selalu prima. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.